Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan kita pada hari ini dengan hikmat insya Allah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dosen kita terhormat Ibu Amalia Nur Aini MPD. Semoga beliau selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini yang penuh berkah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Agni Hamdani dan kedua teman saya yaitu Muhammad Azmi Adam dan Eka Nurjana Kumala Dewi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan materi yang berjudul pengembangan dan pemanfaatan media non-cetak program video dan bahan ajar berbantuan komputer. Untuk submateri pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian video. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai media dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas. Video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan, baik berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar atau audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Yang kedua, unsur-unsur dan jenis teknik media video. Yang pertama, suara multimedia tanpa bunyi disebut unimedia. Bunyi atau audio dalam multimedia, bunyi memainkan peranan penting dalam teknologi multimedia saat ini. Yang kedua adalah animasi. Animasi adalah salah satu elemen multimedia yang cukup menarik karena animasi membuat sesuatu seolah-olah bergerak. Yang ketiga yaitu grafik. Grafik boleh didefinisikan sebagai sebuah lukisan, percetakan, gambar atau huruf dengan menggunakan berbagai media secara manual atau menggunakan teknologi komputer. Yang keempat adalah teks. Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan memerlukan sedikit ruang untuk mengingat. Untuk submateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kita Eka Nurjana Kumala Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana Kumala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat program video dan juga kelebihan dan juga kekurangan media video. Yang pertama yaitu manfaat program video. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, sangat perlu sekali menggunakan media sebagai alat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, manfaat penggunaan media video ini yang pertama yaitu sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat merangsang minat belajar peserta didik agar bisa lebih mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat berdiskusi atau meminta penjelasan kepada teman sekelasnya. Yang kelima, peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi dengan media video. Yang keenam, daya nalar peserta didik bisa lebih terfokus dan lebih kompeten. Yang ketujuh, peserta didik bisa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Dan yang kedelapan, hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media video.
Kelebihannya yaitu yang pertama, mampu memperlihatkan motion picture atau gambar hidup secara dinamis. Yang kedua, mampu memperlihatkan tempat yang sulit untuk dijangkau atau berbahaya apabila dikunjungi. Yang ketiga, mampu memperlihatkan objek atau benda dari sudut pandang pemirsa. Yang keempat, dapat menayangkan objek dalam 3 dimensi. Yang kelima, 3 dimensi. Yang kelima, mempercepat gerakan sebuah proses yang terlihat gambar dan memperlambat proses yang terlihat cepat. Yang keenam, mampu memperlihatkan adegan dramatik baik yang dibuat dengan skenario maupun dengan adegan nyata. Yang ketujuh, dapat menghadirkan gambar benda atau hewan yang tidak mungkin dihadirkan untuk didemonstrasikan dan dipelajari secara langsung. Yang kedelapan, untuk kepentingan pembelajaran yang spesifik sejarah misalnya. Yang kesembilan, dapat digunakan sebagai sumber informasi yang perlu ditindaklanjuti dengan aktivitas pembelajaran lain. Dan yang kesepuluh, mampu mencapai aspek pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, selanjutnya kelemahan penggunaan media video pembelajaran ini. Yang pertama, sebagai media audio visual yang lain, video juga terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Dan yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah, dan penayangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang bahan ajar berbantuan komputer. Pengertian bahan ajar berbantuan komputer merupakan suatu cara atau metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi komputer sebagai media utamanya. Dengan kata lain, komputer sebagai penghubung antara siswa dengan guru. Semua materi berada pada komputer sehingga siswa dapat mengulang materi-materinya sesuai dengan tingkat kecepatannya dalam menangkap pelajaran tersebut. Pembelajaran berbantuan komputer adalah aplikasi komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran terhadap proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu siswa dalam belajarnya, bisa melalui pola interaksi dua arah melalui terminal komputer maupun multi arah yang diperluas melalui jaringan komputer baik lokal maupun global. Secara umum, pembelajaran berbahan komputer adalah aplikasi komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran terhadap proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu peserta didik dalam belajarnya, bisa melalui pola interaksi melalui komputer multi arah yang diperluas melalui jaringan komputer. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar berbantuan komputer. Menurut Hardiman mengatakan bahwa terdapat dua langkah pengembangan bahan ajar yang berbasis komputer. Yang pertama, mengembangkan bahan ajar, menetapkan rumusan tujuan pembelajaran, mengembangkan tes untuk mengukur ketercapaian tujuan, menganalisis kegiatan pembelajaran, mendesain sistem pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Adapun pengembangan media komputer adalah perancangan bahan ajar ke dalam program komputer. Yang kedua, pembuatan media untuk pembelajaran meliputi pengambilan gambar dan pembuatan animasi. Yang ketiga, penggabungan gambar animasi ke dalam bahan ajar komputer. Yang keempat, tim yang terlibat untuk produksi melibatkan program komputer, grafis, juru kamera, teknisi, dan objek lingkungan yang terkait dengan pembelajaran.
Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pengembangan bahan ajar berbasis komputer. Adapun kelebihan pengembangan bahan ajar berbasis komputer, yang pertama meningkatkan perhatian, konsentrasi, dan motivasi siswa. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, mereduksi penggunaan waktu penyampaian materi. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, memuaskan, dan menyenangkan peserta didik tersebut. Yang kelima, mengakomodasi banyak peserta didik dan menjalankan fungsinya dengan sedikit kesalahan. Yang keenam, menggunakan fasilitas penyimpanan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Yang terakhir, mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai komputer. Adapun kekurangan dari pengembangan bahan ajar baik Adapun kekurangan pengembangan bahan ajar berbantuan komputer ialah dikembangkan dalam dialog terbatas sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Pengembangannya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kecepatan perkembangan teknologi komputer memerlukan upgrade yang terus-menerus. Penilaian tidak mempertimbangkan apakah siswa sedang lelah, mengantuk, atau sakit. Adapun kesimpulan dari materi kami ialah video. Pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran tersebut. Video merupakan bahan pembelajaran tanpa didengar audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan materi pembelajaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, kata-kata yang tidak baku. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.